Megawati resmi diumumkan bergabung dengan Fenerbahce. Publik Indonesia merayakan pencapaian ini sebagai tonggak sejarah baru dalam dunia voli nasional. Media ramai-ramai mengangkat berita ini, menyebutnya sebagai langkah raksasa dari Asia Tenggara ke panggung dunia. Namun, di tengah riuhnya sambutan, satu nama justru muncul dengan komentar yang menusuk. Zehra Güneş, ikon voli Turki, memberikan reaksi yang tidak biasa. Dalam wawancara eksklusif, ia menyatakan, dia pemain bagus, tapi belum terbukti di liga sekelas Turki. Pernyataan itu langsung menyulut kehebohan. Bukannya memberi selamat, Zehra justru melempar tantangan terbuka. Dunia voli pun terpecah, antara yang menganggap ini bumbu kompetisi, dan yang merasa ini serangan tak berkelas. Dalam potongan wawancara yang viral, Zehra melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang bikin banyak orang mengulang videonya berkali-kali. Di Fenerbahce, dia akan tahu rasanya dipermalukan di depan ribuan fans, katanya dengan tenang, tapi tajam. Banyak yang mengira itu hanya emosi sesaat, tapi Zehra menegaskan, kita lihat siapa yang dipermalukan musim depan. Ucapannya menjadi headline di berbagai portal voli dunia. Ini bukan lagi komentar biasa, tapi duel psikologi sejak hari pertama Megawati diumumkan. Dari sini, pertanyaan mulai bermunculan, apakah ini bentuk semangat kompetitif? Atau justru indikasi adanya dendam pribadi yang belum terungkap? Zehra tak berhenti. Dalam wawancara lanjutan, ia menyebut, kalau dia pikir bisa datang dan langsung jadi bintang, dia salah besar. Liga Turki bukan tempat bermain-main. Nada bicaranya makin tajam. Publik dibuat terpana. Komentar ini bukan hanya menyerang kemampuan Megawati, tapi juga meremehkan eksistensinya sebagai pemain yang sudah terbukti di berbagai kejuaraan. Banyak fans Indonesia merasa tersinggung. Zehra mengakhiri dengan kalimat, aku akan pastikan dia tahu rasanya kalah telak di hadapan publik. Atmosfer pertandingan pun mulai terasa jauh sebelum musim dimulai. Beberapa analis olahraga mulai berspekulasi, apakah ini bentuk strategi psikologi Calwarfare? Tekanan mental seperti ini sering digunakan di kompetisi tingkat tinggi, tapi jarang diucapkan sejelas ini. Zehra, dengan pengalaman dan pengaruhnya, seolah sedang menguji mental Megawati sebelum keduanya saling berhadapan di lapangan. Ada yang menyebut ini sebagai bentuk intimidasi yang canggih tapi kejam. Namun, ada juga yang menilai ini sebagai upaya Zehra mempertahankan posisi dominan di klub dan di hati fans. Megawati bukan sekadar pemain asing, dia adalah ancaman yang membawa ekspektasi besar dari negaranya. Zehra kembali membuat headline saat mengomentari popularitas Megawati. Dia populer, iya. Tapi kita butuh lebih dari sekadar viral. Viral tidak berarti vital. Kalimat itu langsung menjadi kutipan paling banyak dibagikan minggu itu. Beberapa menganggap ini hanya permainan kata, tapi banyak yang melihatnya sebagai sindiran langsung terhadap fondasi ketenaran Megawati, sosial media. Zehra seperti menyampaikan bahwa highlight tidak bisa menggantikan performa nyata. Ini bukan hanya duel antar pemain, tapi antara dua dunia, media sosial versus performa tradisional, fans digital versus loyalis tribun. Saat ditanya soal sambutan hangat media Indonesia terhadap Megawati, Zehra menjawab, itu biasa. Media suka melebih-lebihkan. Ucapan itu memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Kritik Zehra terasa merendahkan euforia yang dirasakan bangsa yang sedang bangga. Kalau dia hebat, buktikan. Kalau tidak, dia hanya lewat sebentar di papan skor, tambahnya. Komentar ini menyulut kemarahan netizen dan pecinta olahraga tanah air. Mereka menilai Zehra tidak menghargai kerja keras dan perjuangan Megawati dari level lokal hingga ke Eropa. Dalam sebuah wawancara lainnya, Zehra menyentuh satu titik yang sangat personal. Aku lihat videonya di Instagram dan YouTube. Hebat sih, tapi permainan nyata itu tidak diedit. Kalimat itu seperti merobek realitas digital Megawati. Banyak fans muda yang merasa diserang karena mengidolakan atlet lewat highlight sosial media. Zehra seakan sedang berkata, di lapangan, semua harus mentah. Pernyataan ini jadi bahan diskusi serius di forum-forum olahraga. Apakah Zehra hanya mengatakan yang sebenarnya? Atau dia sedang menjatuhkan reputasi Megawati di mata publik internasional? Zehra mulai menyentuh aspek mentalitas. Publik kami keras. Kalau Megawati gampang down, dia akan hancur. Kalimat ini lebih mirip peringatan daripada komentar kompetitif. Banyak yang mulai menyadari, bermain di Turki bukan sekadar skill, tapi soal ketahanan mental. Sorakan tribun bisa jadi tekanan yang menghancurkan atau energi yang mengangkat. Buat Megawati,
Ini bukan cuma tantangan performa, tapi ujian karakter. Apakah dia cukup kuat untuk bertahan di atmosfer yang jauh lebih brutal dari liga-liga Asia? Dalam salah satu bagian paling kontroversial dari komentarnya, Zehra menyebut Megawati sebagai eksperimen Asia. Kalimat itu langsung dikecam banyak pihak. Semoga dia bukan sekadar proyek pemasaran. Fenerbahce butuh juara, bukan coba-coba dari Asia Tenggara. Kalimat ini dianggap berbau rasis dan penuh stereotipe. Reaksi datang dari seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Beberapa mantan atlet dan komentator internasional meminta Zehra mengklarifikasi atau bahkan meminta maaf. Komunitas voli internasional terbelah. Sebagian membela Zehra sebagai atlet yang jujur dan lugas, sebagian besar lainnya mengecam ucapannya sebagai bentuk arogansi dan diskriminasi. Netizen Indonesia menggalang dukungan untuk Megawati dengan tagar Stand with Mega. Sementara itu, media Turki mulai menurunkan ton pemberitaan untuk meredakan situasi. Kubu Zehra tetap bertahan, kami tidak takut tekanan sosial media. Kami percaya pada kerja keras dan hasil nyata. Perang opini pun berlanjut. Yang menarik, Megawati tidak mengeluarkan pernyataan apapun. Dia tetap berlatih, tetap tersenyum, dan tidak menanggapi komentar Zehra. Sikap dia Megawati justru mendapat pujian dari berbagai pihak. Banyak yang menyebutnya sebagai bentuk kedewasaan dan fokus seorang atlet sejati. Dalam diamnya, dia mengirim pesan, jawaban terbaik akan datang saat peluit dibunyikan. Dan itu membuat fans makin tidak sabar menantikan laga mereka. Manajemen Megawati mulai memperketat jadwal latihan dan membatasi akses media. Fokus penuh diberikan untuk adaptasi, baik secara taktik maupun psikologis. Pelatih tim bahkan membawa konsultan mental untuk menjaga keseimbangan emosional Megawati menghadapi tekanan tinggi. Ini bukan pertandingan biasa, ini semacam ujian nasional. Di sisi lain, media mulai menyoroti kelebihan Megawati, spike keras, reading game yang cerdas, dan chemistry cepat dengan tim barunya. Dia bukan sekadar bintang digital. Tanggal pertandingan Fenerbahce versus Eczacıba diumumkan. Tiket langsung habis dalam waktu 1 jam. Semua orang ingin melihat final sebelum final ini. Media menyebutnya sebagai duel dua dunia. Satu mewakili tradisi, satu mewakili perubahan. Satu bicara lewat kata, satu bicara lewat aksi. Dan di tengah semuanya, Megawati hanya berkata singkat di konferensi pers, "Saya datang bukan untuk bicara. Saya datang untuk bermain." Pertandingan berjalan dengan tensi tinggi. Zehra bermain agresif, Megawati menjawab dengan serangan tajam. Saling sindir tak lagi lewat kata, tapi lewat skor. Setiap blok Zehra disambut sorakan, setiap spike Megawati membungkam tribun. Ini lebih dari pertandingan, ini duel harga diri, antara dua filosofi. Pertandingan berakhir dramatis. Megawati mencetak poin terakhir. Dia tidak selebrasi berlebihan, hanya menatap Zehra lalu menunduk. Dalam sunyi itu, dunia tahu, pesan sudah sampai. Setelah laga, Zehra mendekati Megawati dan berbisik sesuatu yang tidak terdengar jelas. Kamera menangkap momen itu, tapi tidak bisa mengartikan isi ucapannya. Beberapa hari kemudian, Zehra mengunggah foto bareng Megawati dengan caption, "Kompetisi sejati adalah saat kita saling membuat lebih baik." Dunia pun bernapas lega. Drama ini mungkin sudah berakhir, tapi dampaknya akan bertahan lama. Megawati membuktikan dirinya bukan hanya bintang Asia, tapi pemain dunia. Dan Zehra? Dia tetap legenda, tapi kini dengan pelajaran baru tentang hormat dan rivalitas.